Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah destinasi wisata itu bisa tahu apa yang benar-benar dimauin sama pengunjungnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan ubah data yang kelihatannya biasa aja menjadi keputusan strategis dan lihat gimana angka bisa cerita banyak hal soal turis. Oke, kita mulai dengan satu tantangan. Bayangin ada 100.000 wisatawan. Anda harus tahu gimana pengalaman mereka. Tapi kan nggak mungkin ngobrol sama mereka satu persatu. Mustahil kan? Atau jangan-jangan nggak juga? 100.000 orang itu bukan angka main-main loh. Itu bisa memenuhi satu stadion besar. Coba bayangin, mau dapat masukan dari setiap orang, itu bukan cuma susah tapi hampir mustahil. Waktu, uang, tenaga habis semua. Nah, disinilah triknya. Daripada nyurvei semua orang, kita ambil sampel yang jauh lebih kecil, yang lebih gampang diurus, misalnya 400 orang. Dari 400 orang ini, kita coba pahami keseluruhannya. Tapi, emang bisa ya seakurat itu? Dilema inilah intinya, populasi yang super besar lawan sampel yang seuprit. Nah, buat ngejembatanin keduanya, kita butuh alat khusus. Namanya statistik inferensial, dan percayalah, ini tuh senjata rahasia di hampir semua industri yang mainannya data. Jadi, apa sih statistik inferensial itu? Gini deh cara mikirnya. Ada dua jenis statistik. Yang pertama, deskriptif. Itu cuma nyeritain apa yang ada di depan mata. Contohnya, oh rata-rata umur turis di sampel kita 32 tahun. Ya udah fakta aja. Tapi statistik inferensial, nah ini yang jauh lebih keren. Dia ngambil sampel kecil itu dan bikin tebakan cerdas tentang semua turis. Contohnya, kayaknya turis asing di seluruh destinasi ini emang lebih puas deh. Ini bukan lagi sekedar fakta, tapi sebuah kesimpulan. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi pertamanya yang keren banget, ngebandingin kelompok. Beneran ada perbedaan nggak sih antara, katakanlah, dua segmen wisatawan? Dari sinilah kita mulai nemuin insight yang bisa dijadiin aksi. Tapi biar bener, kita butuh proses yang rapih, namanya pengujian hipotesis. Anggap aja ini kayak ruang sidang buat data, prosesnya ada 5 langkah. Pertama, kita bikin dugaan awal. Kedua, kita tentuin standar keyakinan kita. Ketiga, kita pilih alat bukti yang pas. Keempat, kita hitung bukti statistiknya, yang disebut p-value. Dan terakhir, kita kasih putusan, dugaan kita terbukti atau enggak. Biar lebih kebayang, kita pakai studi kasus beneran yuk. Bayangin, kita lagi riset kepuasan wisatawan di Candi Borobudur. Pertanyaannya simple, turis domestik sama turis mancanegara tingkat puasnya sama aja nggak sih? Oke, setelah data kita kumpulin, kenyataan nih, skor rata-rata turis domestik itu 7,2, sementara turis internasional 8,5. Jelas ada bedanya kan? Tapi pertanyaannya, perbedaan 1,3 poin ini beneran signifikan atau cuma kebetulan aja pas kita ambil sampel? Dan inilah putusan dari pengadilan data kita. Kita dapat angka sakti, namanya p-value. Anggap aja p-value ini peluang kebetulan. Angka kita 0,003. Artinya, cuma ada 0,3% kemungkinan perbedaan ini terjadi karena faktor acak atau kebetulan. Saking kecilnya kemungkinan ini, kita bisa dengan yakin bilang, perbedaan ini nyata. Turis internasional memang beneran lebih puas. Alat yang kita pakai di kasus Borobudur tadi itu namanya t-test. Ini tuh andalannya para analis data, yang khusus dirancang buat ngebandingin rata-rata dari tepat dua kelompok. Domestik lawan internasional, pengunjung baru lawan pengunjung lama, pokoknya selama cuma ada dua, t-test jagonya. Tapi dunia pariwisata kan nggak selalu cuma ada dua pilihan. Gimana kalau kita mau bandingin 3 kelompok atau lebih? Misalnya turis dari Asia, Eropa, sama Amerika. Nah, di sini t-test udah nggak cukup. Kita butuh kakaknya yang lebih kuat, ANOVA. Anggap aja ini t-test versi super buat ngeroyok banyak kelompok sekaligus. Oke, ngebandingin grup udah bisa. Sekarang kita naik level. Kita coba temukan hubungan-hubungan tersembunyi. Gimana caranya dua hal yang berbeda itu ternyata saling terkait. Ada pola apa di antara data-data itu? Alat pertamanya namanya korelasi. Korelasi ini ngukur dua hal, seberapa kuat hubungannya dan apa arahnya. Nilainya kita sebut R, itu antara -1 sampai +1. Makin dekat ke 1 atau -1, makin kuat hubungannya. Kalau positif artinya mereka gerak barengan. Kalau negatif berarti gerakannya berlawanan. Korelasi itu bagus buat lihat ada hubungan atau enggak. Tapi regresi? Nah, regresi ini ngasih kita superpower, kemampuan buat memprediksi. Dengan regresi, kita bisa bikin model yang bilang, kalau kita naikin X, kayaknya Y bakal kejadian deh. Ini bener-bener game changer.
Dan lihat deh contohnya, betapa dahsyatnya kekuatan prediksi ini. Sebuah studi nemuin sesuatu yang gila. 89% dari naik turunnya jumlah kunjungan wisatawan itu ternyata bisa dijelasin cuma dari satu hal, investasi di promosi digital. Bayangin, hampir 90% jawabannya ada di situ. Ini wawasan yang harganya bisa miliaran. Sekarang, yuk kita satuin semua konsep tadi dalam satu studi kasus lengkap di Danau Toba. Kita bakal lihat gimana semua alat ini dipakai barengan buat ngasilin strategi bisnis yang beneran nyata dan bisa dieksekusi. Jadi pertanyaan utamanya simple. Faktor apa aja sih yang paling bikin turis puas di Danau Toba? Para peneliti ngelihat 4 hal, kualitas pelayanan, kualitas fasilitas, gencar atau enggaknya promosi, sama aksesibilitasnya. Oke, hasil korelasinya keluar. Dan ini menarik banget. Lihat tabel ini deh, semuanya punya hubungan positif sama kepuasan. Tapi ada satu yang nonjol banget. Kualitas pelayanan, skornya 0,78. Itu sinyal yang kuat banget. Datanya seolah-olah teriak ke kita. Hei, lihat ini. Dan ini dia puncaknya. Analisis regresi ngegabungin semuanya. Hasilnya, keempat faktor tadi, pelayanan, fasilitas, akses, dan promosi, kalau digabungin, ternyata bisa ngejelasin 82% alasan kenapa turis puas atau enggak. Ini luar biasa. Artinya apa? Kita nggak lagi nebak-nebak. Kita tahu persis tuas mana yang harus ditarik biar pengunjung makin seneng. Dan dari semua analisis rumit tadi, inilah hasilnya. Sebuah rencana aksi yang super jelas. Langkah pertama dan yang paling penting, kata data adalah prioritaskan pelatihan pelayanan, karena dampaknya paling gede. Baru setelah itu investasi di fasilitas, perbaiki akses, dan terakhir optimalkan promosi. Setiap langkahnya ada dasarnya. Dari angka-angka jadi strategi yang cerdas. Itulah inti dari kekuatan analisis inferensial. Ini bukan cuma soal ngitung-ngitung, tapi soal bikin keputusan yang lebih baik, yang lebih meyakinkan. Jadi, buat penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Kalau Anda punya data buat industri Anda sendiri, koneksi tersembunyi apa yang bakal Anda cari pertama kali? Coba pikirin deh. Kemungkinan besar jawabannya udah ada di sana, di dalam data. Tinggal nunggu buat ditemuin.